Saya Nikomang Dewani, kelas B Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan bahas mengenai suatu studi kasus, di mana pada studi kasus ini menggunakan metode Mamdani dalam penyelesaiannya. Baik, sebelum membahas mengenai studi kasus tersebut, perlu kita ketahui apa itu metode Mamdani. Metode Fuzzy Mamdani merupakan metode dalam penarikan kesimpulan yang paling mudah dimengerti oleh manusia karena paling sesuai dengan naluri manusia. Sehingga dengan menggunakan metode Fuzzy Mamdani akan menghasilkan keputusan terbaik untuk suatu permasalahan. Selain itu, metode Fuzzy Mamdani lebih memperhatikan kondisi setiap daerah fuzzy-nya, sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat. Pada metode Fuzzy Mamdani, output yang dihasilkan berupa suatu nilai pada domain himpunan fuzzy yang dikategorikan ke dalam komponen linguistik. Adapun tahapan-tahapan metode Mamdani, yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy, yang kedua, implikasi fungsi implikasi, yang ketiga, komposisi aturan, dan yang keempat, penegasan atau defuzzification. Berikut ini adalah tabel 1 yang berisi data permintaan, data persediaan, dan data produksi. Contoh studi kasus. PTP Nusantara 14 Persero Kebun Awaya Teluk Elpa Putih dalam waktu 1 hari, yaitu tanggal 1 April 2016, ingin mengetahui jumlah produksi karet yang akan diproduksi menggunakan penerapan logika fuzzy metode Mamdani berdasarkan data pada tabel 1 dengan permintaan sebesar 5.164 liter dan persediaan sebesar 774 liter. Kira-kira berapa jumlah produksi karet yang akan diproduksi? Baik, dalam penelitian ini menyelesaikan perhitungan manual dengan menggunakan penerapan logika fuzzy metode Mamdani yang terdapat 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan himpunan fuzzy. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Yang ketiga, komposisi antar aturan. Dan yang keempat adalah penegasan atau defuzzification. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, langkah 1, menentukan himpunan fuzzy. Dalam menentukan himpunan fuzzy, terlebih dahulu harus mencari derajat keanggotaan dari fungsi keanggotaan yang direpresentasikan dengan representasi kurva segitiga. Variabel permintaan telah didefinisikan pada 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap himpunan fuzzy memiliki interval derajat keanggotaan. Berikut adalah gambar dari fungsi keanggotaan pada variabel permintaan 5.164 liter dan persediaan 774 liter. Yang berarti bahwa permintaan karet tersebut dikatakan sedang dengan derajat keanggotaan sama dengan 0,98 atau 98%. Untuk variabel persediaan didefinisikan pada 3 himpunan fuzzy, yaitu sedikit, sedang, banyak. Setiap himpunan fuzzy memiliki interval fungsi keanggotaan. Berikut adalah gambar fungsi keanggotaan pada variabel persediaan 774 liter. Persediaan 774 liter termasuk ke dalam himpunan fuzzy sedikit dan sedang dengan derajat keanggotaan sesuai fungsi berikut. Pada gambar ini yang berarti bahwa persediaan karet tersebut dikatakan sedang dan sedikit dengan derajat keanggotaan 0,44 atau 44%. Langkah kedua, aplikasi fungsi implikasi.
Berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan fungsi implikasi, yaitu ada 9 aturan, tetapi yang digunakan pada studi kasus ini yaitu ada 2 aturan, Rule 4 dan Rule 5. Sebagai berikut, Rule 4, jika permintaan adalah sedang dan persediaan adalah sedikit, maka produksi adalah sedang. Dan jika permintaan adalah sedang dan persediaan adalah sedang, maka produksi adalah sedang. Penyelesaiannya, fungsi implikasi yang digunakan dalam proses ini adalah fungsi minimum, yaitu dengan mengambil derajat keanggotaan minimum dari variabel input sebagai outputnya. Berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan fungsi implikasi, yaitu ada 9, tetapi yang digunakan yaitu ada 2 aturan, yaitu Rule 4 dan Rule 5. Dan langkah 3, komposisi aturan. Komposisi aturan menggunakan fungsi max, sehingga pada metode ini solusi himpunan fazi diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fazi. Komposisi aturan merupakan kesimpulan secara keseluruhan dengan mengambil tingkat keanggotaan maksimum dari tiap konsekuen aplikasi fungsi implikasi dengan menggabungkan dari semua kesimpulan masing-masing aturan sehingga akan didapat daerah solusi fazi sebagai berikut ini. Dan yang keempat, atau merupakan langkah terakhir, yaitu penegasan defazification. Langkah terakhir dalam proses ini adalah defazifikasi atau disebut juga tahap penegasan, yaitu untuk mengubah himpunan fazi menjadi bilangan real. Input dari proses penegasan ini adalah suatu himpunan fazi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fazi, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fazi tersebut. Defazifikasi yang digunakan dalam menentukan jumlah produksi pada kasus ini adalah dengan metode centroid. Berikut adalah perhitungan defazifikasi dengan metode centroid. Kesimpulan, jika banyaknya permintaan sebesar 5.164 liter dan persediaan sebesar 774 liter, maka jumlah produksi karet yang akan diproduksi adalah 4.720. Baik, sekian penjelasan saya mengenai studi kasus ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang telah saya sampaikan. Sekian saya ucapkan, terima kasih.